Gak kerasa ya, waktu berlalu begitu cepat, menyisakan kenangan-kenangan indah yang dahulu pernah terukir. Cerita indah yang tidak bisa diulangi kembali di masa sekarang. Ayah, Ibu, Ma, Pa, anakmu saat ini sudah besar dan sudah dewasa. Sudah banyak sekali rintangan yang menghampiri, baik susah maupun senang. Bu, pendewasaan yang anakmu saat ini jalannya begitu berat dan hebat. Aku gak tahu bagaimana jadinya jika engkau tidak ada di sisiku, menemaniku di masa pendewasaanku. Anak kecil yang dahulu sering kali membuat masalah. Anak kecil yang dahulu sering kali membuatmu marah. Anak kecil itu saat ini sudah besar. Aku yang bertumbuh besar, sementara kalian yang beranjak menua. Kadang kalau diingat-ingat, lucu sekali ya. Masa-masa kecil dahulu yang dimana semua begitu manis. Tidak memikirkan beban apapun dan hal berat lainnya. Yang ada di pikiran adalah menghabiskan waktu di masa kecil dengan cara bermain. Dulu waktu kecil susah sekali dibilangin. Sampai-sampai aku sering kali membuat kalian marah, membuat kalian sedih karena ulahku. Tapi sekarang semakin aku tumbuh dewasa, aku pikir aku bisa mengurangi itu semua. Tapi nyatanya sama aja. Maafkan aku ya. Yang sampai saat ini, aku masih saja berulah dan membuat kalian marah. Bahkan tak jarang membuatmu menangis. Aku memang tidak seperti anak lainnya, yang dengan mudahnya nurut dan mau mendengarkan. Namun aku selalu mencoba untuk menjadi yang terbaik untuk kalian. Menjadi anak kebanggaan kalian. Tapi aku minta maaf ya. Maafkan aku yang sampai saat ini aku masih suka membuat kalian marah, kesal, atau bahkan sampai menangis. Sempat insecure dengan masa depan, apakah aku bisa sukses dan bisa membanggakan kalian? Kalimat itu selalu saja berputar dalam ingatanku. Aku yang terlalu tidak percaya diri pada diriku sendiri. Kalau satu saat nanti, aku bisa membahagiakan kalian. Dan apakah nanti, ketika aku sukses, apakah kalian masih berada di sisiku? Aku selalu meminta kepada Tuhan agar kalian dapat menemaniku hingga aku dapat melihat senyum bahagia di raut wajahmu. Dan aku akan bilang, Ma, Pa, Ayah, Ibu, anakmu yang dahulu sering membuatmu marah, saat ini tumbuh menjadi anak yang dewasa, yang dapat membuatmu bahagia. Mungkin itu hanya kalimat sederhana, namun kalimat itu menjadi kalimat yang indah untukku. Yang dimana mungkin dulunya aku gak mau mendengarkan kalian. Justru aku malah bersikap seenaknya, melakukan sesuatu tanpa memikirkan bagaimana perasaan kalian. Aku yang terlalu egois sama diriku sendiri. Bahkan untuk meminta maaf aja rasanya gengsi sekali. Terlebih untuk berbicara sayang. Sulit rasanya untuk kuungkapkan, walaupun sebenarnya dalam hati kecilku, aku sangat menyayangimu. Bu, boleh aku bercerita tentang bagaimana kerasa dunia yang saat ini aku jalani? Ternyata dewasa itu tidak selalu menyenangkan ya, Bu. Dulu Ibu pernah bilang, kalau nanti sudah besar, kamu akan tahu bagaimana kerasa kehidupan. Mungkin saat ini kamu belum merasakannya, tapi nanti ada waktunya kamu akan merasakan semuanya.
akan banyak kegagalan dalam kehidupan, akan banyak tangisan, dan setiap perjalanan yang kamu hadapi, itulah bekal untuk kamu berproses menjadi sosok yang dewasa, yang kuat, dan pantang menyerah. Dan sekarang, aku merasakannya, Bu. Bagaimana kerasa kehidupan setelah dewasa? Menjadi dewasa itu tidak mudah ya. Dulu yang aku anggap menjadi dewasa itu menyenangkan, dan sekarang setelah aku beranjak dewasa tak lagi menyenangkan seperti bayanganku ketika kecil. Terlebih soal percintaan. Yang dimana percintaan itulah yang membuat awal luka itu dimulai. Yang semula terlihat baik tanpa luka, setelah mengenal apa itu percintaan, luka itu pun dimulai. Mungkin dari yang perlahan kecil, lambat laun menjadi besar. Karena dalam proses pendewasaan akan ada banyak sekali orang-orang yang datang silih berganti. Kita akan bertemu dengan banyak orang yang berbeda. Dan hal paling sakit ialah perpisahan. Semua orang tidak ada yang mau namanya berpisah. Tapi hal itu udah hukum alam jika Tuhan berkehendak. Perpisahan memang hal yang paling tidak diinginkan oleh semua orang. Yang dimana berpisah akan selalu membuat luka yang begitu hebat. Namun aku teringat satu pesan dari ibu. Yang dimana ibu berpesan, ibu pernah bilang, selalu ada kehilangan dan perpisahan. Yang perlu dilakukan adalah bersiap. Namun, sekeras apapun mengikhlaskan, tetap saja, meski telah lama, kehilangan itu menyakitkan. Mereka yang spesial berpisah tanpa pernah tahu alasannya. Mungkin benar, tidak semua pertanyaan disertai jawaban. Mungkin benar, tidak semua kisah ada penutupan indah seperti di buku cerita. Tapi aku percaya, takdir Tuhan itu akan selalu indah. Walaupun terkadang harus ada rasa sakit dahulu, itu adalah sebagian cara Tuhan mengajarkan kamu menjadi sosok yang lebih dewasa, dengan menjadi pribadi yang kuat dan tangguh. Ada seorang anak yang berharap tak pernah dilahirkan. Ada seorang anak yang membenci tumbuh dewasa. Ada seorang anak yang dipaksa memikirkan semuanya. Ada seorang anak yang selalu membandingkan hidupnya dengan anak lainnya. Ada seorang anak yang membenci hidupnya dan dirinya. Setiap anak memiliki karakternya sendiri. Mereka memiliki jalan ceritanya masing-masing. Mungkin ada anak yang di luar sana yang beruntung. Ada juga yang kurang beruntung. Semua udah menjadi garis ketentuannya. Semuanya memiliki jalan ceritanya tersendiri. Hidup memang gak selalu bahagia kok. Roda kehidupan itu gak selamanya selalu di atas. Akan ada saatnya ia akan berputar ke bawah. Anak yang ditinggal orang tuanya akan kesulitan untuk menjalani proses pendewasaannya. Karena kenapa? Karena peran orang tua adalah hal terpenting yang dibutuhkan sang anak. Mungkin ketika kita diberi ujian dengan Tuhan mengambil orang tua kita, itu adalah hal yang paling sangat terhancur dan patah hati terhebatnya seorang anak. Anak yang telah ditinggal orang tuanya, baik ayahnya, ibunya, atau keduanya, bukan berarti anak tersebut lemah. Ketika ia bisa menjalani hari-harinya sampai sekarang dengan baik, tandanya ia hebat. Ia mampu bertahan, walaupun dalam hatinya sering kali menangis. Melihat anak-anak lainnya memiliki keluarga yang lengkap. Sementara ia tidak. Ortuku apa kabar ya? Pasti bahagia. Di surga sana. Dan ketika rindu, hanya bisa mendoakan. Coba deh. Sekarang kamu tutup mata kamu
Kamu resapi pelan-pelan. Kalau kamu mau nangis, gak apa-apa. Nangis aja ya, keluarin. Ma, Pa, Ayah, Ibu, izinkan aku bercerita ya. Ternyata benar, apa yang kalian selalu sampaikan kepada aku di waktu kecil mengenai proses pendewasaan, dan aku sekarang merasakan itu. Betapa berat dan hebatnya duniaku saat ini. Aku gak tahu bagaimana jadinya jika aku harus menjalani semuanya sendiri. Aku butuh kalian. Kalian adalah mentor terbaik dalam hidupku. Sehat-sehat ya, Ma, Pa, Ayah, Ibu. Maafkan anakmu ini yang sampai sekarang masih menjadi beban untukmu. Maafkan anakmu ini yang tidak seperti anak lainnya, yang mungkin bisa menjadi kebanggaan. Aku memang bukan anak yang baik. Aku sering kali membuatmu marah, sering membuatmu sedih, bahkan tak jarang air matamu membasahi pipimu. Aku minta maaf karena pernah mengecewakan. Sementara engkau selalu berusaha membuatku bahagia tanpa pernah mengecewakanku. Temani aku terus ya, Mah, Pa, Ayah, Ibu. Aku ingin melihat engkau tersenyum bahagia. Aku ingin engkau bangga memilikiku. Dan aku ingin membuktikan kepadamu kalau aku bisa menjadi anak yang membanggakan. Dunia perlu tahu betapa luar biasanya engkau untukku. Ayah yang selalu bekerja keras, air keringat mengalir begitu deras, hanya karena ia ingin melihat anaknya berhasil menjadi orang yang berguna untuk semua orang dan untuk dirinya sendiri. Orang tuaku mungkin memang berbeda dengan orang tua yang lain. Keluargaku mungkin memang berbeda dengan keluarga yang lain. Tapi bagiku, mereka adalah pahlawanku. Mereka adalah orang-orang yang hebat dan mentor terbaik dalam setiap perjalananku. Maafkan aku ya, aku yang masih egois ketika meminta maaf. Aku yang malu untuk bilang sayang, tidak seperti kepasangan yang dengan mudahnya bilang sayang. Tuhan, tolong jaga kedua orang tuaku ya, agar mereka bisa menemaniku. Aku tahu, bahkan untuk seisi dunia pun tidak akan sanggup membayar apa yang udah mereka korbankan untukku. Tapi aku akan berusaha agar aku bisa melihat kebahagiaan di raut wajah kedua orang tuaku yang beranjak tua. Dan untuk yang sudah ditinggalkan, kamu harus percaya dan yakin ya, kalau mereka tidak benar-benar pergi, ia ada bersamamu, menemanimu walaupun tidak nyata. Mereka bangga melihat kamu bisa sampai di titik sekarang. Aku tahu kok, kadang kamu suka iri kan melihat kebahagiaan orang lain. Gak apa-apa kok. Gak perlu iri ya. Tuhan memberimu ujian agar kamu bisa menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Jika nanti ada badai yang menerpa kembali, tugas kamu hanya bersiap. Ini bukan badai yang pertama untukmu, bukan? Kau pasti bisa berdiri di atas kakimu sendiri. Sang Pencipta punya cara untuk menyampaikan pesannya, dan semua itu pasti ada alasannya. Ada anak yang dimana keluarganya tidak sedang baik-baik aja, atau bahkan memang sedang tidak baik. Anak broken home misalnya. Ia yang memiliki keluarga yang telah terpisah. Kalian pernah nggak mempunyai teman atau orang terdekat kalian yang dimana ia adalah anak broken home? Bagaimana sikapnya?
bagaimana karakternya. Pasti keras kan? Anak broken home itu bukan berarti ia adalah anak yang tidak pantas untuk disayang oleh banyak orang. Terkadang di balik sikapnya yang seperti itu, ada luka yang ia sembunyikan dengan rapat. Ada luka dalam yang ia sendiri aja kesulitan untuk menyembuhkannya. Lingkungan yang tidak baik, ditambah keluarga yang tidak lengkap. Itulah hal terberat yang harus dijalani oleh anak-anak yang memiliki keluarga yang tidak lengkap atau telah terpisah. Pembawaannya kadang selalu ceria, di depan semua orang, tawanya yang kencang, dan ia yang selalu bisa membuat orang sekitarnya tertawa. Justru, ketika ia sedang sendirian, ialah yang keras tangisannya. Ia yang tak bisa menutupi kesedihannya di balik tawanya yang keras di depan semua orang. Tidak semua orang mampu menutupi luka dengan tawa mereka. Depresi itu ada dan nyata. Ketika mereka sedang kacau, mereka hanya ingin didengarkan, tak usah diberi terlalu banyak saran. Ketika ada anak yang bilang, anak broken home itu lemah atau apapun, kalian ingat ya, jangan anggap remeh psikis seseorang. Psikis dan mental akan selalu dihajar habis-habisan oleh realita. Ujian terbesar, menurut versiku, yaitu ketika keluarga yang seharusnya menjadi tempat anak berteduh dari cobaan, bagai deras air hujan, tapi malah membiarkan anaknya terseret banjir kekecewaan karena keegoisan mereka. Rumah adalah tempat paling nyaman. Mungkin perumpamaan itu tidak terjadi dalam kehidupanku. Terkadang kehancuran itu datang karena kuatnya dinding pelindung yang dibuat oleh orang tua. Kita memang gak bisa memilih punya orang tua seperti apa, tapi kita bisa memilih mau orang tua yang seperti apa. Tidak mudah berada di titik ini. Tuntutan bahkan makian selalu aja datang. Dituntut untuk bisa bersikap dewasa. Diharuskan paham akan arti perpecahan. Dimaki dengan perkataan yang tidak mengenakan dan dijatuhkan dari berbagai perspektif negatif. Bukan aku yang meminta ini semua. Bahkan aku gak pernah berpikir perpecahan itu terjadi. Aku hanya dituntut untuk menjalaninya. Kadang mengeluh, menangis, jatuh, rapuh, stres, sudah menjadi kebiasaanku untuk melampiaskannya. Aku memang seperti ini, tapi itu hanya satu pandang aja. Lihatlah aku dari sudut pandang yang berbeda. Kalian tahu, butuh mental yang kuat untuk bisa berada di titik ini. Dan tubuh yang kuat untuk menginjakan kaki pada hari ini. Aku yang selalu tersenyum, aku yang selalu tertawa, aku yang pintar menyembunyikan hal yang tidak perlu diperlihatkan. Inilah aku. Anak yang dituntut melawan kerasa kehidupan. Tuhan, kenapa aku gak bisa seperti anak-anak lainnya, yang bahagia mendapatkan kasih sayang dari orang tua, yang adil. Aku juga ingin bahagia seperti mereka. Mereka hanya bisa berbicara tanpa pernah merasakannya. Jadi anak itu harus bersyukur memiliki orang tua yang lengkap. Itu kata mereka. Tapi kataku, iya aku bersyukur akan hal itu. Tapi apa kamu merasakannya di saat kalian bersatu secara fisik, namun berpisah secara hati? Bagiku tidak ada lagi kata kelengkapan di sana. Ma, Pa, Ayah, Ibu, aku sayang kalian. Tolong sayangi aku juga. Aku rindu definisi rumah yang sebenarnya. Menjadi tempat pulang bagi jiwa yang lelah, tapi yang selalu aku rasakan adalah lelah tiap kali aku berada di rumah. Katanya, keluarga tempat berkeluh kesah, tapi nyatanya, keluarga tempat memberi luka. Tumbuh dari keluarga yang hancur bukan berarti tidak punya masa depan. Besar tanpa kasih sayang bukan berarti tidak memiliki hati. Itu hanya sebuah kegagalan, tapi bukan akhir dari segalanya.
Mungkin banyak anak-anak di luar sana yang memiliki problem beraneka macam. Mereka yang apa-apa selalu memendam sendirian, karena mereka menganggap diam adalah cara terbaik ketika mulut tak mampu berbicara. Dan menangis adalah cara terbaik untuk meluapkan semua yang dirasa. Ternyata seberat ini ya, hidup tanpa bercerita kepada siapapun dan memendamnya sendirian. Ma, Pa, Ayah, Ibu, anakmu saat ini sudah besar dan sudah dewasa. Sudah banyak hal-hal yang sudah dilalui. Sudah banyak pelajaran-pelajaran yang didapat selama proses pendewasaan ini. Hal-hal yang dimana tak jarang aku tutupi dari kalian. Bahkan tanpa kalian tahu, sudah banyak sekali cerita yang sebenarnya ingin aku sampaikan dan ingin aku ceritakan. Tapi semua aku lebih baik aku rasakan sendiri. Bukan karena aku tidak ingin berbagi, aku hanya ingin terlihat seperti anak yang benar-benar dewasa di hadapan kalian. Ia mampu menghadapi segala permasalahan yang terjadi. Ia mampu berjuang keras ketika dunia sedang tidak berpihak padanya. Dan yang selalu kuat, walaupun diterpa badai dan ombak yang cukup besar. Maafkan aku yang sampai saat ini masih seringkali melawan dan tidak menurut padamu. Ma, Pa, Ayah, Ibu, ada yang kau tahu di balik diriku yang sering tidak menurut apa katamu, ada keinginanku untuk membahagiakanmu dengan cara yang berbeda. Di balik berdiam dirinya aku di kamar sendirian, ada otak yang kupaksa berpikir untuk mendapatkan bagaimana caranya agar aku bisa membahagiakanmu. Di balik begadangnya aku tiap malam, ada penyesalan dari diriku yang belum berhasil mewujudkan semua itu. Di balik tawaku pada siang hari, ada air mata yang aku tumpahkan di malam harinya. Hanya karena aku belum bisa membahagiakanmu. Di balik sifat kerasku, ada tanggung jawab yang besar yang harus aku pikul seorang diri. Hanya karena aku tidak ingin menjadi anak yang tidak bisa membahagiakanmu. Andai engkau tahu, sebenarnya banyak sekali cerita yang selama ini aku pendam seorang diri. Emosional yang sering kali ingin meledak-ledak. Tangis yang tiada henti. Dan bahkan engkau tidak tahu ketika aku sedang baik-baik aja. Karena aku tidak ingin kesedihanku menjadi kesedihanmu juga. Karena aku tidak ingin membuat air yang mengalir membasahi pipimu. Proses pendewasaan ini cukup berat dan rumit untuk kujalani seorang diri. Aku ingin engkau terus menemani hingga nanti aku bisa melihat kebahagiaan yang terpancar di raut wajahmu. Bukan aku tidak ingin menceritakan tentang bagaimana proses pendewasaan yang telah aku lalui, bagaimana lukanya, dan sakitnya seperti apa. Aku hanya tidak ingin terlihat lemah. Aku selalu meyakinkan pada diriku sendiri, seberat apapun ujiannya, semua pasti bisa dilewati dengan baik, dengan sabar dan ikhlas. Sekarang yang ada di pikiranku hanyalah aku pengen kedua orang tuaku diberi kesehatan agar bisa menemaniku terus dan bisa melihat aku sukses kelak. Kalau ditanya apa sih yang bisa membuat kamu menangis, aku akan jawab semua hal yang berkaitan tentang orang tua. Ada satu pesan dari ibuku yang bikin aku menangis. Jika ibu meninggal nanti, kamu harus pintar menjaga diri. Selalu berdoa agar menjadi anak yang berbakti. Agar kelak
menjadi kebanggaan ibu di akhirat nanti. Dan berusaha untuk tidak menangisi perpisahan ini. Karena tangan ibu udah gak bisa mengusap air matamu lagi. Kadang rasanya pengen banget nyerah sama keadaan. Tapi kalau lihat kedua orang tua tuh, lihat senyumannya, pengen rasanya memberikan yang terbaik dan berjuang sebaik mungkin agar bisa melihat mereka tersenyum terus. Sebuah perjalanan proses pendewasaan yang begitu panjang dan rumit. Kamu harus kuat ya, setidaknya untuk dirimu sendiri. Apapun yang terjadi, sesulit apapun, kamu harus tetap bertahan. Jangan menyerah. Semua pasti akan terlewati dan kembali baik-baik aja. Badai yang kamu takuti ini akan segera berlalu. Bertahan ya manusia kuat. It's okay kalau mau nangis. Jangan ditahan. Mungkin selama ini kamu berusaha untuk menahan semuanya. Tapi bukankah kita juga manusia? Kita juga berhak menangis. Kalau capek, istirahat ya. Kadang beban berat yang kita pikul itu sesekali perlu dilepaskan. Badanmu juga perlu istirahat kan? Kita manusia punya keterbatasan. Beberapa anak beruntung karena dibesarkan dari keluarga yang utuh. Sisanya lebih beruntung karena diberi hati dan tulang yang kuat untuk berusaha sendiri. Mungkin hanya segini dulu podcast aku kali ini. Buat yang mau cerita, boleh kok follow Instagram aku dan join grup Tela aku, dan nanti kita bisa sharing. Oke? Dan satu pesan lagi untuk kamu, jangan pernah lelah walaupun proses pendewasaan kamu begitu berat. Buktikan kepada orang tuamu kalau kamu anak yang mampu membanggakan kedua orang tuamu. Kalau ada kesempatan buat bicara heart to heart sama orang tua, kamu mau ngomong apa? So, kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya. See you!